Yo. Abang, lecet. Ribet sih emang jadi. Iya menurut gue sih harga mobilnya sih sekitar 200 juta sih kata gue. Soalnya kan mahal banget sih kelihatannya, terus sporty banget. Apa lagi ngomongin mobil aja. Oh, itu sama mobil tadi bola. Kagak iin. Yo, tuh enggak. Enggak dia udah kan. Ya maksudnya goblok dah. Kayak baru pertama kali. Enggak tahu. Tinggal dekat sama dia anjing. Ayo. 2, 3. Semalam kan timnas begitulah. Tergantung sama kali aja. Ya. Jadi kita untuk episode kali ini ngebahas yang lagi lagi rame-ramenya lah gitu, lagi ibaratkan se-Indonesia sedih lah perihal sepak bola Indonesia yang semalam udah capek-capek padahal begadang sampai pagi, tapi hasilnya ya sangat tidak meyakinkan. Diinjak-injaknya terus nggak bisa diam, udah nginjak nggak bisa diam. Iya kayak gitu, kita kalah lawan Irak 1-0 dan itu udah jadi salah satu match terakhir kita gitu untuk kualifikasi Piala Dunia, karena emang benar-benar udah gak ada harapan, poin kita udah 0 Pupus. kayak gitu. Kita udah bisa lanjut lagi lah ke ronde ke-5 ya masalah ya gitu. Saya sangat disayangkan ya, padahal kita udah jauh banget prosesnya. 2 tahunan kayak 2 tahunan. Jadi yang pertama. Apa ada kira-kira? Emang udah tahu? Tapi tenang aja, ini fun fact ya. Masa enggak tahu? Kemungkinan 2 besar tahun. Indonesia tuh bakal masuk di Pildun 2030. Tahu gak kenapa? Lama banget. Enggak, dengerin gua dulu. Di tahun 2030 itu FIFA ulang tahun yang ke-100. Terus? Yang dimana ada kemungkinan besar kalau FIFA kan itu best 32 ya? 32 tim ya? Iya. Nah, Iya. mungkin karena FIFA lagi ulang tahun ke-100 itu bisa jadi 64 negara yang main nanti. Nanti sistemnya bukan grup. Sistemnya kayak liga gitu. Jadi 1 2 3 4. Oke, UCL sekarang ya. Nah, itu dia. Kemungkinan Indonesia itu bisa masuk ke situ. Tapi balik lagi ya, kalau kita nggak bisa berkompetensi itu sama aja kan bohong kan. Makanya nggak apa-apa lah dijadiin 26 ini kita nggak masuk Pildun, kita evaluasi terus, tetap naikin ranking FIFA menurut gue ya. Karena kita udah setara nih sama Malai, kita nggak terima nih soalnya nih ranking FIFA kita udah setara sama Malai. Kebalap malah. Lu balap. Balap kemarin tuh gue lihat naik ranking tuh Malai gara-gara menang friendly match lawan siapa tuh? Nah jadi ya berdoa aja semoga tahun 2030 FIFA lagi baik nih. Amin. Dapatnya bukan kualifikasi tapi invitation. Ya. Ya udah kelar gitu aja. Jadi pembahasan kita kali ini. Bagus tuh ending tuh kayak gitu. Nah, kalau ngomong soal timnas ya, kalau menurut gua timnas ini tuh masih belum ready. Bukan pemainnya, kualitas pemain udah oke. Dari apanya nih? Menurut gua kita terlalu banyak rombak tim. Ya. Diisi pemainnya itu best starting 11-nya. Kita terlalu banyak rombak. Masih coba-coba lah ya. Iya itu dia masalahnya. Dan maksud gue kan kayak saking banyaknya yang dinaturalisasi, semakin banyak orang-orang baru yang masuk lagi kan, yang dimana kita ini lagi building up chemistry-nya lagi, dan itu menurut gue suatu hal yang susah untuk digapai untuk sebuah klub bola ataupun sebuah tim nasional sepak bola, karena balik lagi kita kalau main bola itu bukan 1-2 orang doang, tapi 11 orang. Nah tapi kita ada plusnya juga lah, kualitas pemain naik, dan kayak kita cuma butuh chemistry doang, itu kita udah nggak butuh naturalisasi lagi sebenarnya, karena menurut gua kalau kebanyakan naturalisasi nanti pemainnya yang udah maksudnya nggak bisa berkompeten lagi malah dibuang, kan maksudnya kasihan pemainnya kan udah bela-bela gitu keluarga negaraan terus dibuang sama Indonesia. Kayak bahasanya kayak gua bisa kasih contoh kayak Rafael Struijk, Sandy Wallace sudah nggak dimainin, Elkan Bagus sekarang pun udah nggak diurusin lagi. Siapa tuh yang kemarin U16 atau U18 ya? Naturalisasi dari Belanda. Oh, ini Jens Raven ya sudah. Raven ya? Jens Raven. Raven Itu iya. bagus, kenapa dipanggil? Ya. Gua nggak bagus biasa. Bagus biasa itu jujur ya. Bisa aja. Masih bening Verdong, duo Verdong sama si siapa tuh lagi? Raven posisi apa nih? Striker.
si Verdong itu ECF center forward. Nah, Vero punya lebih sayap ya. Dia bisa di Mana aja dia. Dia tipikal striker false nine menurut gua ya. Dia kayak Rafinya gitu loh. Oh. Dia bisa main wing, iya, bisa iya, nusuk, iya. bisa finishing, ini bagus. Striker murni kita bisa pakai ini siapa namanya yang dari Indonesia tuh? Samanta ya, Sananta gitu. Nah, gue juga bingung nih formasi kemarin tuh kayak janggal menurut gua. Yang kapan nih? Yang Yang kemarin. Saudi apa Irak? Oke, yang dua-duanya kita bahas dah. Saudi. Kita mainin kalau nggak salah Verdong sama Klop. bukan Kambuaya ya? Buaya Kambuaya. kemarin non Irak. Ya kan? Gue sebenarnya kan itu formasi 4-4-2 kan ya. Kalau kata gua Kambuaya ini tuh sebenarnya kan bisa dijadiin tarik ke belakang main ke tengah dan lain kan. Kita Verdongnya majuin. Tapi bahasanya tengah kita nggak main. Nah, gue Iya. bingung itu di situ kenapa apa ya? Gue bukannya pecinta salah satu pemain Iya. satu orang doang gitu ya. Tapi kenapa Justin Hubner gak dimainin? Terus habis itu siapa tuh tengahnya tuh? Haye. Oh, Haye. Tom Haye main gak sih? Main. Iya. Ini lo tahu gak sih sebenarnya? Irak enggak lawan Irak apa Saudi sih lo ngomongin? Irak. Tadi kan Oh. ngomong Irak kita. Gua nangkapnya Saudi aja. Ini kan Irak. sebelah Saudi kan satu. kok Saudi ada. Yang kemarin dulu yang masih fresh sih soalnya. Masih fresh. Iya. Saudi juga ada Hayem. Ada. Tapi kan babak kedua mainnya. Ya. Tapi menurut gue itu sih kayak kita tuh nggak ngerti chemistry itu kurang dan Iya. maksudnya gue tuh di gelandang kita pun juga nggak tahu nama playmaking. Ya, itu susah banget menurut gue. Apalagi lawannya Irak. Ada di siapa tuh pemain MU? Si Yasem. Bukan Ahmad siapa itu? Ahmad Madani. Ahmad Yazid. Nah, Ahmad Saifullah kan. Pasep. Iya. Dosen gua itu jadi Pasep. Iya pemain MU lah pokoknya itu si. Akademi ini sih. Hah? Akademinya doang. Ya akademi. Siapa Zirke? Bukan Zirke siapa? Zizi. Tahu Ya, lah. pokoknya Zidane apa ya? Zidane. Ahmad Zidan. Jadi Zidane. Zidane. Bukan ada Zidane ada. Nah, gue bingung nih antara Zinedine Zidane, Zirke, atau si siapa lagi yang ini? Jamji. Ramji. Jamji. Jangan. Gue sih milih Jamji gua. Dia jago. Masa dia. playmaker gue tengah. Apa? Nah, gue tanya dah. Lo top 2 kasih gue top 3 pemain kesukaan lo di timnas. Timnas. Ya, timnas Indonesia. Yang ketiga ini julukannya Kambuaya. 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 Kenapa tuh? Ada alasannya Kenapa? atau enggak? Kalau enggak ada enggak. Kambuaya tuh menurut gua dia cocok buat main kotor nggak sih? Kotor dari kota tuh gimana? Lu Iya kayak main di entah- got, entah- kotor. Bukan, entah kayak tarkam. tackling atau apa gitu. Buat butuh defensif ya kotornya kerja kotornya timnas lah dia gitu cocok. Kan dia nyerang bukan ini. Iya. Defense. Yang kemarin Irak gabuk banget kan. Makanya Oh, bakal ditarik. bahasanya tuh dia jadi target man. Dia Iya, jadi strikernya tuh bebas. Pokoknya Bebas. pecicilan aja gitu Iya. kan. ada yang kotornya lah kemana-mananya lah kasarnya gitu. Terus yang kedua siapa ya? Bio Paulin. Emang kenapa? Mas. Dia kan jago di Enggak, timnas tuh. Timnas yang enggak, timnas yang mana mas? Yang sekarang apa yang Ya sama yang diketawain Otan? parah banget. Ya, bebas, Timnas, bebas. bebas timnas. Gua bebasin. dibilang. Ya tau gitu gue Kambuaya gue masukin kalau bebas. Ya udah bebas. Parah. Oh bebas kalau ketiga Kalau Wak. Kambuaya waktu itu jelek. Kambuaya enggak jelek banget. Tapi masih ada yang lebih bagus. Oh sih oh oke. Masih ada Yang bagus. sekarang aja Dia dulu, bagus. sekarang. Ya ada sekarang Yang dia sekarang ya. bener nih. Iya. Yang sekarang ya Kambuaya tetap masuk. Oke, terus Terus yang kedua gue Tom Haye. Ayo kenapa profesor? Playmaker banget. Gak bohong. Oh iya. Indo butuh playmaker ya, biar nggak asal buang bola, passing bola, kayak gitu buang pisang di tengah, nggak ngapa-ngapain. Indo butuh playmaker. Terus yang pertama Apa? siapa sih nomor 9 lupa apa? Timnas. Siapa? Sananta. Tapi nomor 9. Siapa striker? Mir apa? Orat Mangun. Miliano. Miliano. Oh Eliano, Bukan Indonesia. Miliano. Siapa? Siapa sih namanya? Jonathan. Ayo Miliano Jonathan. Yang orang Depok. Depok itu. Iya, Iya, warga Depok. Depok. Jonathan. Depok. Gue jujur gue tau. Aduh, knowledge-nya belum Kasih ini. gue tahu. Jonathan gua tuh warga Depok. Kurang briefing aja. Knowledge bola timnas gue kurang gitu. Kenapa emang dia? Kenapa dia? Lo namanya lupa tadi. Iya. Ya,
Tapi gue kan demen ngeliat permainan dia aja. Iya, Kalau kan iya. nama lupa kan ya wajar Lo, dong. oke. Kayak lu kalau lihat pemain nomor 9 main di timnas, apa yang lu suka dari dia? Terus sih dia lebih apa ya? Dia lebih leluasa buat cari ruang. Dia cari ruangnya bagus. Terus buat bantu pertahanan di tengah juga oke kata gua. Jadi kasarnya tuh agak turun gitu. Perasaan dia nggak pernah. Gua ngeliat dia turun, di tengah mulu. Ngapain sih? Perasaan dia nggak pernah turun ke tengah dah. Sumpah gua ngeliat dia turun tengah mulu. Orang dia di kemarin sayap kanan. Iya, gua ngeliat anjing pas Oh, Irak. dia sayapnya ini ya, inner lap mainnya ya. Iya. Masuk deh. Itu mah pas lagi corner aja, corner kan sama semuanya di belakang. Gila, ngapain corner? Oke. Kalau udah lu Mar, udah semua. Itu, cuman kalau all time kan beda. Ya kalau time udah jangan Beda. ke ini kelamaan. Kalau lu top 3 apa? Lu kan berdua kan paham timnas nih, gua nggak paham jujur soalnya. Gue yang ketiga Jamji. Jangan, Cok. Jangan. Janji Jangan Jumanji. janji aja. Timnas sekarang. Timnas sekarang. Gue yang ketiga itu ada siapa ya? Ketiga Tom Nice. Haye deh, gue Tom Haye. Oh, iya. Karena ya itu tadi dia playmaker, terus juga pas dia masuk tuh umpan-umpannya benar-benar ada terobosan-terobosan lah Iya, gitu. enak Bahkan lah. pas kemarin pelanggaran non Irak gitu-gitu yang oleh hampir one by one 6 kiper cuman di selengkat itu kan umpan dari Tom Haye tuh. Ibarat Iya. kan kalau Indonesia lagi buntu-buntunya tuh Tom Haye tuh Bisa gitu lah ya. umpannya tuh benar-benar inilah gitu, Mm. presisi banget dia. Terus Yang kedua? sebenarnya banyak sih. Sebenarnya yang ketiga nih gue Tom Haye setara sama Kelvin Verdong lah, setara tuh. Atau mungkin kedua kayak Kelvin ya, Kelvin Verdong. Ya Kelvin Verdong lah yang kedua gue, karena dia stabil ya dari awal sampai sekarang stabil. Terus juga jadi posisi sebenarnya back kiri dia tuh udah mantep banget di back kiri, cuman sekarang kan dia dipindahin ke Dinaikin dikit midfield kan. kan tuh di tengah, dia jadi pengatur juga di tengah karena mungkin pas kemarin lawan Irak tuh berkaca dari yang lawan Arab, tengahnya kan benar-benar kalah banget lah itu, Kosong ya. Iya. kosong banget. Kosong. Makanya tengahnya tuh semalam ada berapa ya, ada 3 atau 4 pemain tuh, ada Kelvin, Tom Haye, Pelpesi, sama siapa lagi ya udah pokoknya. Nah itu mungkin yang kedua. Yang pertama gue sih ke arah Jeizes. Bang Jai, Bang Si Jai. Bang kapten, Jay. El kapten. Iya. Kapitano. Yang pertama dia mengatur lini pertahanan benar-benar kayak ya dia yang komunikasiin satu dan Apaan dua lini lah gitu. Iya. Terus juga dia penghubung antara mungkin yang lokal sama yang naturalisasi gitu. Lokal, Iya. lokal. Ya terus bahkan Jangan ngel gini. bahkan kayak Jay ini tuh benar-benar kapten banget lah gitu, dia jiwa kepemimpinannya benar-benar bagus lah gitu. Terus apalagi dia yang kemarin lawan Irak benar-benar kayak apa ya, mungkin yang passionate banget. Terus dia tipikal yang berkepala dingin lah gitu, Adem lah ya ya. adem, Nggak ngotot. ya benar-benar tenang banget lah di sisi pertahanan gitu. Terus sebenarnya mau ada oleh Romani, cuman karena sekarang dia lagi sebenarnya dia bagus lah gitu. Wih, cedera kan ya? Gitu. Dia cuman habis cedera, tapi ya belum ini banget sih gitu. Performanya kembali lah. Bisa lah gitu oleh Romani sama JIZ star lah gitu, yang benar-benar berpengaruh buat timnas itu menurut gua. Kalau lo di Lu tiga apaan? Gue Top 3. sekarang ya top 3 gue pasang tiga gue di ya Kapten J lah. Kapten J itu Oke. udah undebatable aja. Dari cara mainnya dengan kayak itu benar passionate, dia main dari hati, bukan karena gue dibayar lebih banyak kalau Indonesia gue naturalisasi ya udah gue cuma jadi juara, enggak, tapi dia benar pengen membawa Indonesia tuh ke tingkat lebih tinggi lah. Iya. Yang biar dilirik Indonesia, apalagi dia udah main di Itali ya Iya. kan, bahasanya kayak di Sassuolo dia kan sekarang ya di Sassuolo ya, maksudnya kayak masa negara lu gak ikut World Cup sih, udah main di klub bagus dan lain ya itu. 3 J. Kedua. Jujur gue suka banget sama Ragnar Orasmangon. Gue oke lah kalau bahasanya, kalau buat si Ragnar ini tuh dia tuh nggak kompeten banget,
secara skill, secara apa, tapi gue tuh lebih suka orang yang main with pure hatinya tuh, dan dia tuh ya sacrifice everything di lapangan itu, apa yang terjadi di lapangan itu dia lakuin semuanya. Jadi makanya walaupun gue sayang buat kemarin dia nggak main ya, Main tuh. Main nggak dia. main deh ya, walaupun ya pada akhirnya Jadi babak kedua kan. ya dia nggak starting. Gue bingung kenapa dia nggak starting, padahal kan dari kemarin-kemarin juga kayak yang qualifier kan dia suka sempet bowling kan berapa Iya. gol, tapi ya gue nggak ngerti juga formasi Patrick Kluivert tuh gimana. Jadi ya udahlah, itu orang Mangun gue suka banget dedikasinya. Dia suka tipe pemain yang agak body to body, jadi pas kalau misalkan dia di depan di passing dia nggak kalah body banget, kayak Iya. Rafael Struijk lah. Kalau yang pertama gue pasang ini sih, gue semenjak si Ole itu dinaturalisasi, itu kayak apa ya bahasanya tuh, dia bring hope to us kalau bisa tuh bisa ke inilah, ke apa namanya, ke World Cup lah. Iya. Dengan golnya dia yang penalti itu, terus dia kayak selebrasi itu motivate banget. Nyampe Jadi nyampe. iya Wah, sih. Makanya gue kayak nyampe. gue suka aja kayak makanya gue bersyukur aja nih ya, naturalisasi di Indonesia ini tuh benar-benar kayak pure, main dengan hati, benar-benar pure. Gue main untuk buat biar bisa di starting line up, Iya. gak cuma sekedar kayak gue cuma pengen fame doang di Indonesia dan lain ya. Adalah salah satu pemain dari Indonesia yang gitu kan. Iya. Tapi balik lagi kalau udah di pitch kehidupan personal ya itu aja sih gue top 3. Nah, itu kan timnas yang sekarang nih top 3-nya. Yang all time. Top 3. Enggak mau. Allah. All time gue All time 3 ya, gue dulu deh. BP BP. Bambang Pamungkas, Iya. terus Irfan Bahdim sama Buas Salosa, udah itu top 3 udah. Itu undebatable ya. Iya. Lalu Atep. Top 3. Top 3 gua yang ketiga. Firman Manutina. Manutina. Terus yang kedua itu siapa ya? Susah lagi nih, pakai gini gua. Dua BP lah, BP. BP Hai. Hah? BP Hai. Beda itu, beda. Dua BP. Karena ya dia benar-benar striker terakhir yang tajam banget lah gitu di Iya. Indonesia. Selain ini benar-benar ini yang pure lokal gitu. Nah, Kan ada tuh Gonzales tapi kan dia Iya, di naturalisasi kan. Gue ini. Iya, Gonzales. Uruguay, kalau nggak salah. Firman, terus apa tadi? BP, terus satu lagi itu Boas. Boas Salosa. Dia benar-benar kayak coba kalau misalnya Boas tuh ada di masih sekarang di masa prime-nya wah. Menurut gue sih. Ayo sih. Mbappe Cocok. setara sih itu. Enggak sih, Nah, jauh, enggak itu sih, jauhan, Mbappe. jauhan. itu Itu delusional terlalu- sih. Iya, Lari terlalu- coba, larinya gila banget. terlalu berlebihan itu Mas. Jangan diinin banget Mas. Kalau itu dia mah sekelas ini, jujur ya. Eto'o. Ya, Kalau Mbappe kayaknya terlalu too much deh kata gua. ya. Tapi bro, gila. Eto'o masih oke lah, Legenda. 11-12 dia. Eto'o juga tipe pemainnya kayak dia juga. Iya, benar. Nah, itu yang tiga ini gua gitu. Nah, Terus siapa? selanjutnya kan Ah, kayak iya. lu tau sendiri Saya nggak ditanya nih. Ah? Saya nggak ditanya. Oh, mau. Ya udah, Apa? silakan. Hear me out. Ya, apa? Top 3 gua. Yang ketiga, Tapi tuh kalau misalkan ya Allah, fokus. Kok fokus? Oh iya iya. Oh. Gue yang ketiga, Evan Dimas sebelum cedera. Oh. Ini terlihat ya knowledge dari Evan timnas Dimas sebelum seperti cedera. apa. Oke, ini Evan Tapi Dimas. gini, Evan Dimas sebelum cedera. tapi debatable menurut gua. Evan Dimas itu tuh sebenarnya menurut gua dia cuma sekelas siapa? AFC gitu. Bukan. Thailandnya apa? Yang Thailand ini siapa tuh? Yang kayak Thailandnya Messi. Ini Canatif. Canatif. Songkrasin. Iya, Evan Dimas. Itu dia tipe pemainnya kayak Canatif. Oh iya, yang gue tadi bilang kalau nggak cedera. Karena menurut gue Evan Dimas dari dulu kayak Segitu-segitu aja. buat segitu ya. Omit. Bisa passing, bisa gocap. Finishingnya jelek. Ini sih. Ya kan gelandang, kamu butuh finishing ngapain? Lah.
Siapa Belanda butuh finishing buat apa? Makanya kan udah gue bilang di ini udah tahu apa knowledge-nya tuh segimana tuh udah Ya tahu. kalau timnas gue jujur kalah kan gue bilang. Oke, lanjut Evan Dimas. Evan Dimas. Betul. Yang kedua gue Boas. Oh ya betul. Boas Salosa. Debatable. Tebel. Yang pertama Apa? Bio Paulin. Paulin. Apa ini sih kipernya siapa? Marcus Marcus Horizon. Horizon. Punya Mega. Andri Kok tadi. ketawa? Gue ketawa. Tadi kurang Punya ketawa. Punya Mega. Ya enggak lah, itu bercanda doang. Enggak pertama juga. Oh, enggak jago kan Mega. Jago. Oh. Gila CS-nya mahal. Alias Wah. Waduh. jangan dong. Tapi Enggak lah, kalau yang gua pertama gua BP. BP. BP, BP ya BP. BP anjing point blank. BP. Tapi menurut lu lebih jagoan Kurnia Mega atau Marcus Horizon? Punya Mega. Kenapa? Punya Mega. Gue ngeliat Marcus kadang-kadang ya semua kiper pasti blunder ya. Cuman kalau Marcus main banyak sih blundernya kalau Nggak emang nonton Nonton. emang. Wah, udah gue bilang ini timnas Indo gue kalah. Kalau knowledge timnas lokal gue kalah. Gua bisa Kalau luar ayo boleh diadu. gua bisa debate. Ah. Gua mending Marcus Horizon. Kenapa? Karena bodinya dia style kiper Eropa. Oke, buat bicara refleks, oke gue pegang Kurnia Mega. Tapi masalahnya Kurnia Mega ini kalau udah bola pojok, itu nggak bisa. Kalau Marcus Horizon kan badannya gede, Iya. bisa nebeng, dia kan enak kan. Makanya gue tuh kayak lihat kiper. Oke, kiper sekarang lah. Kiper sekarang ada siapa? Ada Nando Ari. Nadeo. Ya, Nadeo yang kan. bukan Nadeo. Oh ya, Nadeo Nadeo. Hernando. Si siapa? Paes apa atau lagi? Si Emil. Ya, Emil. Mil. Gue lihat perbandingan Emil sama Hernando nama Hernando deh. Jauh lah. Beda banget kan? Beda. Kalau menurut gua plus keeper itu adalah tinggi bukan dulu gede. Karena apa? Karena kan posisinya kan gawang tuh gede banget ya. Nah, Kayak dari berapa meter sih gue lupa tuh. ya pokoknya segitulah. Yang soccer kan. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan lu jadi kiper, lu kalau posisi lu lagi sini, kalau badan lu gede, lu bisa kayak nge-save dan lain gitu kan. Ah, Ya tapi kan ya kalau badan lu kecil, tapi ya mau nggak mau kalau badan lu kecil harus mainin refleks. Itu loh, kayak bahasa gitu-gitu aja. ya, tapi kalau nah ini kan itu kan buat kiper apa? Secara postur atau apa lah ya. Nah, ini lu better mana? Nadeo apa Hernando? Gue sih buat sekarang Nadeo. Karena dia juga sekarang lagi bagus-bagusnya dia di Borneo. Ah. Terus juga secara postur ya memang postur tuh sangat penting buat di kiper. Oke. Apalagi kan buat jangkauan, terus juga buat apa kan sekarang mah pemain bola tuh kebanyakan ngincar itu pojok atas. sih. Iya, terus juga ya lengan harus panjang. Terus Nadeo tuh benar-benar mumpuni lah gitu. Terus ditambah kayak bola-bola udara tuh menurut gua sangat penting lah gitu. Apalagi lu tau sendiri timnas tuh terkenal dari dulu kan bola matinya tuh kalau musuh tuh selalu kejebolan mulu. Jadi ya menurut gue si Nadeo gitu. Walaupun ya Hernando juga sebenarnya jago gitu. Cuman ya mungkin itu gara-gara apa? Postur tubuhnya yang mungkin kurang mendukung, jadinya dia ada 1-2 hal yang kurang lah gitu. Tuh. Tapi nih kita balik lagi, kita bahas yang sekarang lagi. Perihal ya ini kan mimpi Indonesia nih udah pupus, udah berjalan selama 2 tahun, udah terhenti di hari Minggu. Bahkan gue sempat ini kita tuh mulai kualifikasi tanggal 12 Oktober. Apa lu ini? 12 Oktober tahun berapa tuh? 2022 kali ya. 2022. Kalau 2 tahun yang lalu saya 2023 dua sih. 3 lah. ya udah ya. Udah. Ya, terus Oh, dong MTK-nya. ya yang paling pinter dah lu. Terus kita berakhir di tanggal 12 Oktober juga Gila. di 2025 ya. Emang udah nasib. Itu kan pertama seinget gue tuh lawan Brunei itu. Itu benar-benar
bahkan kita di round satunya aja tuh harus ini dulu apa benar-benar kualifikasi dulu tuh sebelum masuk ke round 1 tuh ada kualifikasi Masih dulu lawan iya, Brunei. Asia dulu lah ya. Iya lawan Brunei itu lawan Cina Taipei kalau nggak salah tuh kalau nggak salah waktu itu. Terus menang itu juga seingat gue tuh waktu itu yang naturalisasi tuh masih akan Bagot terus apa ya Maklok Ya, terus Maklok naturalisasi masih Iya. zaman-zamannya naturalisasi dikit lah ya. ya terus siapa lagi waktu itu udah deh kalau nggak Udah salah sama Sandi atau Wallace. Sen sama Sandy Walsh kalau nggak salah tuh iya deh itu doang pas awal-awal pas Sinteyong ini Street dari zaman Sintayong Belum, dia pas masih zaman-zaman qualify itu belum ada Street. belum awal-awal Street tuh belum. satu angkatan sama si Tom Haye, Hmm. terus sama J. dia itu enggak beda dia lagi. emang sama Dix kalau nggak salah nah, apa enggak ya apa J dulu kan siapa tuh yang ngomong? Aduh. ada kameramen Ya, itu kita deh. ngasih opini aja kebetulan kameramen kita juga cinta sama timnas Indo ya itu terus juga sebenarnya kemarin tuh mainnya sebenarnya udah bagus Iya. lebih bagus lah gitu daripada lawan Arab kemarin. cuman yang diperhatiinnya tuh ini benar-benar kayak formasi tuh nggak netep gitu berubah-berubah mulu belum stable lah ya ya nggak ada yang pakemnya lah gitu padahal kan Kulifat ini kan bukan sekali 2 kali ya baru bertanding dia udah iya beberapa kali lah gitu bertanding kemarin pas lawan Jepang lawan Bahrain lawan Cina bahkan kan ada hasil positif juga kan walaupun cuma 1-0 iya lawan Cina lawan Bahrain gitu-gitu terus sebenarnya dia harusnya udah tahu lah gitu komposisi pemainnya kayak gimana walaupun emang ada pemain-pemain baru yang datang kan kayak Iya. siapa si Jonathan terus si Mario Zik siapa tuh lupa lagi gue yang Mario itulah intinya Zik ya itulah gitu terus ya yang lain-lainnya tapi ya seharusnya dia tuh udah ada pakemnya gitu terus yang gue perhatiin dari pelatihannya Clifford dia tuh pertahanannya benar-benar jelek lah gitu terus nggak ada pakemnya terus padahal sebelumnya tuh udah bagus tuh di era Sintayong yang 3 back itu yang Jay, Rido, sama Hapner. Justin cuman sekarang kan ya udah diganti beda pelatihan berubah lah permainannya Iya. Itu ya apa yang gue bilang tadi, kita tuh kebanyakan coba-coba coba-coba, formasi chemistry itu nggak ada, kebanyakan naturalisasi pemain juga nggak terlalu bagus. Nah, masalahnya pelapisnya kita juga nggak ada. Bahasanya kalau misalkan ya sekelas kayak Arabnat, sekelas kayak Verto, sekelas kayak Tom Haye, sekelas kencengin mas Jaides. itu jauh mas Oh ya, sekelas kayak Jaides yang lain. Kasian, so Pak, kelas editor. kayak Editor Gitu, kesian harus kayak gitu. tangan dan ditompo juga Masa kita tuh nggak ada pelapis. Iya. Pelapisnya tuh kayak gak ready gitu loh. Kayak bingung. tapi lapis kita siapa sih Ya banyak sebenarnya pelapis kita. kan kiper Paes Ya starting lapisnya Audeo apa si Fernando kebanyakan dia cedera pada cedera. Adeo Audeo terus ada si Andy Walsh ya Andy Walsh apa Patinama apa yang kemarin cadangan Yang kanan apa kiri emang beda ya beda kanan sama kiri beda ini kanan ini kiri beda bukan Sama lu nggak mungkin satu posisi gitu loh dia berdua Ya di Mar satu pemain itu sebenarnya nggak cuma main satu posisi Iya. juga. nggak tahu kali Gitu. aja makanya serba bisa tadi gue bilang kanan apa kiri Soalnya tuh kalau gini Mar, anggap gini ya, misalkan ada pemain nih jago banget, terus dia pelapisnya tuh nggak ada dia, karena dia saking jagonya tuh pelapisnya tuh jarang ada gitu kan. Mau nggak mau pemain yang lain harus dia main posisi dia, karena biar apa? Buat at least buat nutupin doang, bisa nggak bisa ganti atau enggak, ya itu mah buat usaha nanti. Yang penting lu ngisi dulu kekosongannya gitu loh. ke sini Ya. si siapa kalau di Inter Milan Calhanoglu ya Apa? apa yang dicobain tuh posisi Ya kan lu sering lihat kan kayak ada TAA main Iya. bek kanan malah maju-maju gitu DMF kan. RMF gitu Terus atau enggak kayak si kalau di Dortmund tuh ada Emre Can, dia kan mainnya kan mereka posisi jadi sama back aja. kan, karena Iya. Dortmund tuh kritis back pas itu. Iya. Kayak gitu-gitu. Valverde no. Valverde Dari pernah tengah ke kanan. pernah main ini kan Valverde sama Vinga pernah main back juga Iya. pernah main Iya. jadi penyerang semuanya tuh dijalanin tau. tinggal kiper belum tuh dia Valverde oke ini ikut bulit juga dulu ya Ya, nonton kita ya replay bocil replay ya. kecil replay
Ya. Ya. Apa tadi? Kiri, kanan, tengah, belakang, atas, Apa bawah. apa tadi? Nampatin nama di mana? Sandy Walsh di mana? Dah. Tadi ball to back. Iya. Sandy Walsh. Kanan atau kiri? Backnya gue tahu. Oh, dia CB atau right back atau left Iya. back? Apa Sandy dia? Walsh kanan, Kanan kan? Sam kiri. Lah si Dean James, James kiri. James kiri. Verno naik ya? Verdong kiri. Verdong Cuma kiri, kan dia tapi naik. dijadiin ke tengah. Ya, iya tengah. Penyeimbang dia, penyeimbang. Kemarin formasi berapa sih yang Irak? Iya, 4-4-2 ya? 4-4-2. Belakang berarti 4. Si Belakangnya tuh Rido sama si Iges. Kanan kiri siapa ya? Kevin Kirinya Dix. Kanan Dix kan ya? Dix. Kiri Verno apa? Dan dia James. Dean KT. Dan James. Dari Terus tengahnya siapa tuh? tengahnya Haye. Perupesi, Haye, terus tengah yang kirinya Kiri, tuh Verdong. left midfieldnya tuh Verdong, Kanannya right, Kambuaya dulu. Kambuaya, depannya tuh si Mario sama Renders. Mario Teguh, Ya, Mario Teguh. Mario Luigi, Kenapa enggak Iliano? Mario Ditaruh di Caknan. kanan. Mario Semuanya ya mas, sebutin mas. Sebutin nama Mario. Mario Lawalata ya sekalian tuh. Nah, itu. Ya, kenapa enggak dimainin ya si ini ya Eliando taruh kanan ya striker. Eleno kan main. Dia kan enggak, main. bukan Apa? maksudnya posisinya diturunin gitu loh, jangan jadi striker. Oh. Asalnya kan Kambuaya kan bukan posisi dia itu RMF. Iya. Itu harusnya AFF. Kan jadi ya. gerasak busuk. Eleno juga bingung. Mending kakaknya aja deh. Beda itu. Oh, Ya, yo, mau itu mah. Levelnya juga udah Itu juga diciti itu. mau itu. Tijani. Eleno Duet masih nih. Kalau misal beneran duet Tom Haye Tijani nyayur tuh tengah tuh. Bisa. kalau striker lu masih Sananta juga. Enggak kan striker kan oleh. Tijani strikernya kalah. Oleh Aknar jauh. Strikernya Haaland kirinya Doku. Bisa kan. Oleh juga masih belum fit Lari juga sih tuh. dia. Lari sih. Baru cedera. Tijaninya seneng Liano mainnya sama siapa? Iya. Sama Sananta sama Sekaliannya Isak tuh dinaturalisasi. Isak. Halan. Alan Ke ini juga belum tentu menang juga kayaknya. iya. Kalau mainnya masih kayak gitu mah. minta Hopper apa ada Hopper. Kalau tengahnya masih Mark Lock masih Ya. Buaya. Tapi tuh dari dua laga itu kita tuh kejebolannya kesalahan mulu. Kemarin lawan Rizky Ridho. Irak Rizky Ridho. Dia bukannya apa? Nutup. Nge-clearance atau mungkin back pass ke Paes tapi dia maksa buat ini terbut. Terus yaudah emang kesalahan sih sebenarnya. ya part of the game juga lah Iya, nggak bisa di blame. walaupun dia sebenarnya mainnya bagus, cuman karena satu kesalahan itu aja. Tadi bahasanya musuhnya sebenarnya nggak jago kita Orang kita yang nguasain kok sebenarnya dari babak pertama Position tuh. juga menang gitu. Tapi emang pas babak kedua pas yang apa pemain yang MU itu udah masuk. Masuk sama Ubah kakuasnya tuh. udah hancur deh. kita tuh Adios. mindsetnya gitu sebenarnya nggak apa-apa kalah sama negara lain asal nggak sama Malaysia gitu. Mindsetnya Bisa masih itu. Asia Tenggara. Bisa Kok mindset Asia Kayak- Tenggara? kita udah enggak ini dah. Dia aja yang naturalisasi bermasalah tuh 7 tuh. Lu 7 orang. 7. Shit. Malaysia itu di fake bornnya Iya. Cuman tahu udah tuh kelanjutannya gimana. sebenarnya ini kan kalau gue belajar ya skripsi gue tentang naturalisasi ya. Ah. Oke, kelas. Naturalisasi itu sebenarnya ada dua. Naturalisasi yang emang dia udah tinggal 5 tahun di negaranya sama naturalisasi yang Turunan. emang dia punya keturunan kakek nenek buyut serah pokoknya ada di sini lah ya kan? Masalah si Malay ini mereka tuh belum pernah tinggal di situ 5 tahun dan nggak ada buyut-buyutnya tinggal situ. Contoh gue bisa kasih tahu contoh di Indo nih Gonzales. Iya. Gonzales kan bisa jadi WNA di sini WNI di situ karena dia udah 5 tahun main di Liga 1. Stay lah kasih di Indo 5 Stay. tahun lah. Terus habis itu ya kayak Irfan Bahdim mah emang di sini dari awal. Walaupun dia ada keturunan Belanda lah. Terus siapa lagi dulu? Sini Lili Pali. Lili Pali. Stefano Lili Pali ya dulu. Indo Ya, tapi dia naturalisasi udah Liga 1 Karena kan. ada keturunan dia awalnya. Ya kayak Stefano Lili Pali kayak gitu maksudnya mau ada keturunan kan. Nah si Malay ini pengen nyoba-nyoba juga. Tapi balik lagi di fake lah karena penalti itu sama FIFA. Berapa apa penaltinya apa gitu. Ben apa denda sih dia? Hah?
Di band apa denda? Denda sama didenda juga. Beda. Nggak boleh apa di dunia sepak bola selama setahun apa yang Ya. cuman nggak tahu itu kelanjutannya kan masih di tahap ini banding. Sama lu tau gak sih kemarin yang statusnya Martin Paes yang ditahan tuh Iya. statusnya? Soalnya sebenarnya gara-gara permasalahan cuma satu. Umur kan? Enggak, sebenarnya bukan Umur. umur. Kalau misalkan di statuta FIFA itu ada rulebook FIFA lah. Ah. Itu kalau misalkan lu udah pernah main di negara lain, lu harus ada cooldown untuk main di negara lain. Kalau misalkan kita ambil contoh kayak Declan Rice sama si Jack Grealish. Dia ini ya Dulu kan Irlandia. dia di Irlandia kan. Ah. Dia bisa main di England ketika dia udah jeda. Anak gua nih kalau keluar nih. Ayo. Ya. Udah itu kalau nggak salah jeda tuh 3 tahun atau 5 tahun. Gitu. Kalau di Martin Paes kemarin kasusnya, kenapa dia bisa lolos? Kan tiba-tiba langsung bisa main kan? Harusnya dia jeda dulu tuh 3 tahun atau 5 tahun, gue lupa deh usianya. Karena kemarin tuh Martin Paes juga dia tuh nggak main, tapi dia cuma di bangku cadangan U18 Belanda. Jadi dengan yang pas di persidangan, akhirnya ya dengan statement itu berbicara bahwa Martin Paes tuh nggak main, dia cuma ada di line up doang. Jadi ya dilolosin lah intinya, nggak apa-apa, intinya dia nggak main gitu. Ya. Terus juga masih di kelompok umur juga kan itu belum senior. Dia belum di tim resminya nih gitu. Tuh. Sulit. Jadi menurut lo karena ya baik lagi nih tadi kita udah jelek lah, Indonesia udah pupus. Terus juga gue ada satu pertanyaan. Apa? Menurut lo setelah melihat situasi ini, apakah pada saat momen waktu itu langkah yang tepat untuk mengganti Sintayong? Asik, ini nih pembahasan yang sangatlah. Kayaknya kalau orang yang nyimak timnas Indo. Ya kan nggak apa-apa, Ya, pendapat menurut gua aja. pendapat aja. Kan lu tau kan Sintayong tahu. Tahu, Sebego nah, ya. itu gua. Ya itu kan. Ya sekedar tahu aja, Ya udah, tapi kan nggak sampai menurut cikal pendapat bakal lo kayak aja. gimana. Sebego itu gua. Kan kita nggak dari tadi nggak ada lo salah nggak gitu. Jadi menurut pendapat lo aja gimana? Tadi apa pertanyaan lupa gua? Sumpah jujur. Kalau Pertanyaannya. dikasih tahu di kolam. Apa? Ini ya menurut keputusan Sintayong. Lupa. Menurut perspektif gua. Iya. Kita menurut gua tuh adalah kita nggak ada sebuah urgensi untuk mengganti Sintayong. Iya. Agree nggak menurut gua? Karena posisinya di situ Sintayong juga bisa membawa kita ke berapa tingkat juga kan. Oke, Iya. untuk permasalahan kayak gini loh, kayak Sintayong untuk segi chemistry oke, gua akui. Chemistry dia bonding sama pemain-pemainnya oke. Bagus lah ya. Taktik juga dia juga nggak bisa taktik. Tapi permasalahan pas di situ adalah bukan di permasalahan di Sintayongnya. Iya. Tapi permasalahan adalah di kualitas timnasnya kita, ya kan? Masih banyak kebanyakan lokalnya itu tuh. Pemain lokalnya masih banyak dibanding sama naturalisasinya. Tapi semenjak Sintayong dikeluarin, diganti lah bahasanya, pecat, putus kontrak, diganti sama si Patrick ini. Nah, naturalisasinya si Patrick bagus-bagus. Tapi bahasanya si Patrick ini tuh nggak bisa ngerti pemain-pemainnya. Maksudnya tuh di situ adalah kayak mereka tuh nggak ngerti fungsional masing-masing pemain ini. Fungsional dan potensialnya. Ya, itu dia. Maksudnya kayak bahasanya, oh ini orang bisa begini, orang bisa begini dan lain. Tapi beda sama Sintayong. Sintayong tuh punya pemain seadanya, tapi dia ngerti dia tuh harus ngapain di situ. Nah balik lagi sih, jujur gue tuh nggak tahu urgensinya tuh dari mana. Kita harus ganti pelatih secepat itu ya. Dan Masa lagi event gede diganti. Nah iya itu, kira kita cuma minus chemistry doang. Bayangin kalau di FIFA Ultimate Team tuh kayak tim lu tuh rating udah 100, chemistry lu 45. Merah tuh. Turun semua tuh. Makanya nggak ada yang garis hijau, merah semua tuh garisnya. Nah itu, sebenarnya gak ada urgensi aja, kenapa harus diganti gitu. Ya. Kita juga nggak parah-parah banget kan pas dulu kan. Pas sama si Teo cuman kalah berapa kali doang, itu pun udah nggak dibantai. Kalah juga kalah lawan negara gede kayak Jepang. Ya, Jepang juga 2-0. 4-0. 4-0. Yang dua siapa? Gak ada Indo kosong. Oh ini Cina, lawan Cina. Australia tuh Lawan Cina. Cina juga 2-1. Cina atau Australia? Lawan Australia 4-0. Australia waktu itu seri 0-0. Korea? Korea. Pernah deh Korea apa sih?
Gak ada lawan Korea dulu tuh dulu tuh grupnya Australia, Cina, Jepang, atau Filipina ya? Bahrain, Bahrain, Australia, Jepang, Apa lagi? Bahrain, Cina, Arab. Arab udah 5 itu. Udah, Korea nggak ada. Zaman kapan mas? Tahun berapa mas? Iya, Lawas. ada waktu itu Naseo. lawan Korea ada yang Evan Dimas tuh yang kata lo kan Evan Dimas kan ini Yang pemain cedera ya, Korea. Pak? Iya, ada itu yang Kenapa menang. tiba-tiba Korea? Lawan Korea 2-0 Kan tuh gue nggak bener. tahu. Evan. Tiba-tiba aja ngasih. Tiba-tiba Korea yang Gue nggak tahu Ya itu, gak ada urgensi aja kenapa harus urgensi itu. waktunya nggak tepat lah pergantiannya, maksudnya kalau misalkan nih sekarang pas sudah gagal nih terus Sintayong gagal masih Sintayong terus diganti barulah nggak apa-apa. Ini masih chemistry-nya udah kebangun tiba-tiba balik dari nol lagi kan. Strategi juga berubah tuh dari yang Sintayong ke yang Patrick Kluivert yang total football inilah dia. Total football berubah tuh benar-benar drastis, padahal ya itu chemistry-nya udah kebentuk. Terus tadi juga yang kata Ludik yang nge-hire Patrick Kluivert cuman buat iniin pemain biar naturalisasi ke jadi Indo gitu. Menurut gue tuh ya kalau kayak gitu kenapa dia dijadiin pelatih gitu, kenapa nggak jadiin kayak scouting kan aja gitu. Sebenarnya urgensinya Patrick Kluivert masuk itu sebenarnya emang kita ngincar naturalisasi Belanda yang bagus-bagus buat narik-narikin aja sebenarnya. Karena ya balik lagi kita dapetnya banyak. Nah ini gue mau tanya, naturalisasi itu sebenarnya ada batasnya nggak sih? Naturalisasi Nggak ada. enggak, sebenarnya nggak ada batasnya, tapi asal harus ada pemain benar-benar Indo gitu loh, ya sih. Darah Indonya gitu. Dari Indo, dan itu minimal harus ada berapa orang ya kalau nggak salah, 5 atau berapa ya. Tapi ada yang batasnya kalau di FIFA. Naturalisasinya itu berbentuk naturalisasi yang nggak ada darah. Yang gue tadi bilang, yang gue jelasin, naturalisasi yang cuma tinggal 5 tahun. Yang Oh, kelas 5 kayak tahun. Gonzales gitu loh. Itu maksimal 3. Bukan 5. Enggak, 3 gitu doang. 3 atau 5 gue lupa. Pokoknya dibatasin kalau naturalisasi yang nggak ada darahnya sama sekali. Kalau ada yang darahnya juga nggak apa. Dianggap dia emang dia tinggal Iya. pernah tinggal di situ. Karena ya itu sekarang makanya kan sekarang ngincar kan naturalisasi yang keturunan semua, nggak ada yang udah 5 tahun gitu kan, kayak maklok doang gitu. Contohnya dulu kan zaman timnas 2000 berapa 17 18 kan dulu kalau naturalisasi cuma dikit kan. Iya. Dan kebanyakan naturalisasi bukan naturalisasi yang darah, tapi naturalisasi 5 yang tahun. Ah. Siapa waktu itu Ozaz Zaha apa tahu itu. Wah, ini Iya, elite ball knowledge banget. Terus Gue bilang timnas si dia menang. Beto Beto iya. Beto Gonzalez. Gonzalez. Nah itu kan Iya. udah tua terus dinaturalisasi, ya udah premi cuma setahun doang kan itu dia. Iya. Udah habis itu udah dilepas, udah nggak ada lagi kan dia ini sekarang. Kayak gitu. Terus ya gitu. Ya ada lah itu banyak, jadinya zaman dulu tuh kurang berhasil. Nah sekarang ya sebenarnya berhasil Berhasil, lah, cuman gitu. chemistry belum ada. Ya cuman gimana ya, gue sebenarnya tuh gue tuh sebenarnya percaya ya sama ketua umum PSSI kita Erick Thohir. Apalagi sebenarnya dia udah bagus banget lah gitu dari awal pas dia menjabat sampai sekarang, udah ngebangun Liga 1-nya juga udah bagus. Sekarang kan udah ada VAR, bahkan di Liga 2 juga udah ada VAR tuh, Liga 2 Indonesia. Gue nggak tahu lah, gue nggak ngikutin. Ya kayak Itu gitu. udah gue Terus juga bahkan Wah, timnas juga sekarang udah bagus, udah levelnya udah naik. Yes. Dari yang awalnya 179 apa kalau nggak salah, sekarang 129 apa 130 sekarang ya kira-kira. 30-an lah. Ya 20-an segitu lah ya. sebenarnya keren. Cuman kemarin pas pergantian pelatihnya itu menurut gue ada sedikit kecewa karena nanggung. Krusial. Cuman mungkin sekarang ini ada suatu kesalahan pas di pergantian Patrick Kluivert gitu, karena menurut gue ya itu urgensi buat yang ini naturalisasi menurut gue nggak terlalu penting lah, karena tujuannya lu nge-hire pelatih ya buat bikin permainan tuh bagus gitu, timnya tuh bagus, bukan lu buat ngundang pemain datang ke sini itu biar urusan yang lainnya lah gitu. Sebenarnya yang patut dikoreksi itu adalah gini. Kan kita maksudnya kan dari eranya Luis Milla, Sintayong, Patrick. Nah, itu kan kayak bahasanya berproses lah ya. Kita ada yang ups and downs-nya. Kita naik satu peringkat, kita turun berapa peringkat gitu. Maksudnya kan kita ada prosesnya. Tapi menurut gua di
bahasa itu apa ya? Kita bisa bilang ini project naturalisasi gede-gedean PSSI lah ya. Iya. Menurut gue ini terlalu over ini aja, over apa sih namanya? Too much lah Terlalu bukan, rasanya. iya, kayak bukan too much Kebanyakan bahasanya. banget. Terlalu antusias ke satu Iya. hal aja gitu loh. Dan dia maunya instan. Ah. Kayak bayangin lu timnas yang maksudnya dari peringkat berapa tadi 110-an ya? 170-an. 170-an dan lu berharap dalam 2 tahun Bisa naik Iya. ke puluhan. langsung, iya, nggak langsung 40 nggak apa-apa, Iya. masuk Pildun. Dan menurut gua tuh Iya. Pildun tuh susah, kan maksudnya qualifiernya banyak banget kan. Hmm. Kayak ya lu lihat aja lah si San Marino tuh. Kamu Butuh loh. berapa tahun? Beda itu mah, jadi bandingin sama itu mah beda. San Iya, Marino tuh. Maksudnya gua tuh Terus San Marino dulu, Pak. Yang lain Coba bisa. dia aja baru pertama San kali tuh Marino. menang lawan negara apa tuh dia tuh. Baru pertama kali tuh dia menang. Langsung libur itu satu itu negara. Langsung kayak masuk Piala Dunia itu senangnya menang lawan satu negara. Gue tuh itu, kita tuh terlalu apa ya, terlalu memaksakan Iya. yang sebenarnya kayak sebenarnya itu emang harus butuh waktu untuk memoles gitu loh. Kita poles dulu, kita bikin tadi nggak takutnya gue tuh adalah ketika kita memaksakan diri untuk masuk World Cup tahun ini, kita di World Cup dibantai Pak. Lalu udah sekelas lawan Yamal, sekelas lawan CR, lawan Messi. Banyak tuh masuk grup neraka tuh. Iya. Apa-apa Pas sih. lu tau gak sih yang Australia, Indo. kok itu lu pernah lihat grupnya nggak? Yang grupnya kalau misalkan Mati Liga itu Sportif, itu. kalau misalkan Indonesia lolos kan, Iya. lu lihat itu grup isinya. Gila. Apa nggak 004? GD-nya minus. Tapi kalau misalnya itu Penjuni senang akan hal itu tuh. gak masalah sih sebenarnya kalau dibantai, yang penting udah masuk Piala Dunianya. Itu dulu. Yang penting itu masuk Piala Dunia, tapi bener juga kadang tuh ekspektasi kita tuh terlalu tinggi buat sekarang. Masuk. Gue juga pas kemarin ya nggak terlalu berekspektasi tinggi juga buat timnas masuk Piala Dunia karena ya Orang lagi ngomong. orang dipotong Kalian ya. buat ganyem apa? Tuh kan lupa dah, nggak mau. Nah, makanya lu bilang, kita bisa bilang nggak PSSI itu bukan gagal, belum berhasil, Blunder dia menurut gue. belum berhasil untuk menyelesaikan programnya ini. Kan balik lagi program naturalisasi ini main goalsnya tuh kan bukan buat cuma naikin ranking, tapi masuk Piala Dunia, ya kan? Tapi pertanyaan gue, setelah masuk Piala Dunia apakah lu pengen menang atau cuma pengen masuk doang? Itu kan pertanyaan gitu, ya kan? Oke, bisa jadi achievement kalau misalnya kita negara satu negara Indonesia tuh masuk pertama kali World Cup dulu. Tapi sebenarnya dulu Indonesia pernah masuk World Cup kan? Dengan nama Hindia Belanda. Iya, Belanda. namanya Belanda tapi itu pun Lombok juga seni dapetnya kita ngegantiin negara orang yang bisa main. Negara WO. Knockout. Makanya itu. Nah, ngomongin bola nih kan tadi udah ngomongin timnas apa segala macam. Sekarang kita ngomongin klub aja. Nggak mau. Aduh Allah. Ngomongin klub. Menurut lu kan Madrid nih, Iya. kan Dortmund dan segala macam. Nah, menurut lu Madrid sekarang apa sih yang harus dirubah? Lu lihat Bapak dengan ini dulu dah. Iya. Itu ini aja dah, itu mau pembahasan next aja dah. Iya. Gitu. Iya. Ya, itu bahas klub nantian aja. Next. Oh, udah 40 menit. Ada orang gitu ya. Enggak tahu ya. Lu enggak lihat dia tadi gini-gini. Mungkin beda. ini spoiler awal dulu. Lu timnya jagoannya siapa? Barca bro. Tapi Gua- gua lagi AC Milan, maaf. Ya, Barca, gua Madrid, Dortmund. gitu. Itu mungkin next bahas klub. Tuh. Jadi ya kita bakal melanjutkan nanti di the next episode. Oh. Kalau semuanya nggak sibuk, sama ada yang tumbang. Udah, gitu Gua aja. dari kemarin mah. Iya, kita mah free aja. Lu yang sibuk, pacaran mulu. Iya. Pacaran mulu, Baru, janji ya nih, baru. janji. Cewek baru, janji. Karena ML aja, ML tuh, aduh gak bisa Iya. coba. Bagus tuh. Itu ada cewek tuh cantik banget. Halo, cantik. Gue tau tuh namanya tuh anjing tuh. Bangsat.